Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Asabah Nurul Hikmah, NIM 057 dari Posko 20 KKN IKDR 2020 IAIN Kudus. Di sini saya akan melakukan praktik mengajar secara online. Jangan lupa ikuti terus media sosial Posko 20 di bawah ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku hari ini? Ibu harap kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, walaupun kita belajarnya di rumah aja, tapi kita harus tetap semangat dan tetap patuhi anjuran dari pemerintah. Jangan lupa selalu rajin cuci tangan pakai sabun, olahraga yang teratur, menggunakan masker ketika bepergian, dan jangan lupa selalu terapkan pola hidup sehat. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran akidah akhlak hari ini, mari kita berdoa bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan membawa manfaat. Amin. Oke, selanjutnya Ibu akan melakukan absen untuk anak-anak semua. Silahkan anak-anak yang sudah bergabung di pembelajaran online kali ini untuk mengisi di kolom komentar. Cantumkan nama dan nomor absen kalian. Baiklah, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran kali ini, Ibu akan sedikit mengulas tentang materi kita minggu lalu. Ada yang masih ingat? Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang menghindari akhlak tercela. Antara lain ada licik, tomak, zalim, dan diskriminasi. Ada yang masih ingat apa pengertian akhlak tercela? Ya, akhlak tercela adalah perbuatan buruk yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Sifat yang pertama adalah licik. Licik adalah sifat orang yang banyak akal buruk, yang selalu lihai dalam menipu dan curang. Sikap yang kedua adalah tomak. Tomak adalah sikap orang yang selalu ingin memperoleh lebih untuk dirinya sendiri. Yang ketiga adalah dolim, yaitu meletakkan sesuatu atau perkara tidak pada tempatnya. Yang keempat adalah diskriminasi, yaitu sikap yang membeda-bedakan atau tidak adil. Semoga teman-teman semua masih ingat pembelajaran kita minggu lalu. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang adab-adab menjenguk orang yang sakit. Nah, anak-anak semua pasti pernah merasakan sakit. Ketika kita ditimpa musibah oleh Allah berupa rasa sakit, pasti kita sedih dan menginginkan kesembuhan. Nah, ketika ada teman kita yang sakit, sebaiknya kita menjenguk untuk mendoakan kesembuhannya. Kenapa kita harus mempelajari adab-adab menjenguk orang yang sakit? Nah, supaya kita semua mampu memahami tata cara menjenguk orang yang sakit, lalu kita bisa mempraktikkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah supaya kita mampu menghayati adab-adab menjenguk orang yang sakit, supaya kita terbiasa menerapkan adab-adab menjenguk orang yang sakit, dan supaya kita bisa mengerti dan menghafal doa menjenguk orang yang sakit. Selanjutnya, supaya kita bisa mendemonstrasikan adab-adab menjenguk orang yang sakit. Dan yang terakhir, supaya kita bisa menjelaskan hikmah menjenguk orang yang sakit. Yang pertama adalah pengertian adab. Adab adalah norma dan aturan mengenai sopan santun yang didasarkan atas aturan agama. Nah, agama Islam sendiri telah mengatur adab dalam berbagai hal. Salah satunya ketika kita menjenguk saudara kita yang sakit.
Menjenguk saudara kita yang sakit adalah salah satu cara menjaga hubungan dengan manusia. Karena sejatinya kita, makhluk sosial, tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Maka ketika kita menjenguk orang yang sakit, kita harus memperhatikan adab-adab di dalamnya. Beberapa adab menjenguk orang yang sakit. Yang pertama adalah mengikuti anjuran Rasulullah SAW. Kunjungan kita kepada saudara kita yang sakit adalah salah satu hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya, supaya setiap individu tidak memikirkan urusan pribadinya. Kita harus memiliki kepedulian kepada orang lain. Rasulullah SAW sendiri selalu memotivasi umatnya untuk gemar melakukan kegiatan sosial ini. Beliau juga menekankan bahwa kegiatan sosial ini tidak dibatasi oleh sekat agama. Adab yang kedua yaitu mengucapkan perkataan yang baik dan memberikan nasihat. Ketika Rasulullah SAW berkunjung untuk menjenguk orang yang sakit, beliau senantiasa memberikan nasihat supaya orang yang sakit tidak mengeluh dan tetap sabar menghadapinya. Beliau selalu memberikan motivasi dan menanamkan optimisme kepada orang yang sakit bahwa penyakit yang dideritanya bukanlah suatu hal yang buruk, pasti ada hikmah di baliknya. Dengan demikian, orang yang sakit akan merasa lebih tenang dan tidak menyalahkan takdir atau mencaci penyakit yang dideritanya. Adab yang ketiga yaitu memegang tangan atau mengusap lembut tubuhnya. Ketika Rasulullah SAW berkunjung kepada orang yang sakit, beliau duduk berdampingan dengan arah kepala orang yang sakit. Beliau juga mengusap-ngusap lembut wajah, kening, dada, dan juga perut si sakit. Tentu saja hal ini berdasarkan dengan peraturan mahramnya. Selanjutnya, adab yang keempat yaitu bertanya tentang keperluannya. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada orang yang sakit tentang keperluan yang diinginkannya, seperti bahan makanan, obat-obatan, maupun keperluan lainnya. Apabila si sakit menginginkan sesuatu yang tidak berbahaya, maka Rasulullah SAW meminta seseorang untuk membawakannya. Adab yang kelima yaitu menyingkatkan waktu. Ketika kita berkunjung kepada orang yang sakit, hendaknya kita menyingkatkan waktu untuk menjenguknya supaya orang yang sakit tidak lelah. Jangan sampai kehadiran kita malah membuat orang yang sakit tidak bisa beristirahat dengan maksimal. Maka dari itu, kita dianjurkan untuk menyingkatkan waktu ketika menjenguk orang yang sakit. Adab yang keenam yaitu membawa buah tangan. Tak hanya datang untuk menjenguk, kita juga dianjurkan untuk membawa hadiah atau buah tangan ketika menjenguk orang yang sakit, supaya orang yang sakit hatinya semakin senang. Rasulullah SAW juga menganjurkan kita untuk membawa hadiah atau buah tangan kepada orang yang sakit dengan tujuan untuk mempererat persaudaraan kita. Adab yang ketujuh atau yang terakhir yaitu mendoakan. Ketika kita menjenguk orang yang sakit, kita dianjurkan untuk mendoakan atas kesembuhannya supaya orang yang sakit bisa beraktivitas kembali. Doa yang bisa kita panjatkan yaitu Allahumma rabban nasi adhibil ba'si washfi antas syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama, yang artinya, ya Allah, wahai Tuhan segala manusia, hilangkanlah penyakitnya dan sembuhkanlah ia. Hanya Engkaulah yang dapat menyembuhkannya. Tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan darimu.
kesembuhan yang tidak akan kambuh lagi. Selain adab dan sunnah yang diajarkan Rasulullah ketika kita menjenguk orang yang sakit, kita juga sebaiknya memperhatikan hal-hal yang sebaiknya kita jauhi ketika kita menjenguk orang yang sakit. Yang pertama, masuk ruangan tanpa salam dan tanpa sopan santun. Yang kedua, berlama-lama ketika menjenguk orang yang sakit. Yang ketiga, membicarakan sesuatu yang tidak penting. Yang keempat, membicarakan keburukan orang lain. Yang kelima, menjenguk orang yang sakit pada waktu yang tidak tepat. Yang keenam, mengambil atau menggunakan barang-barang orang yang sakit tanpa izin pemiliknya. Selanjutnya adalah hikmah menjenguk orang yang sakit. Adapun hikmah yang bisa kita dapat ketika kita menjenguk orang yang sakit, yang pertama adalah menjalin ukhuwah dan mempererat persaudaraan. Seringkali orang yang sakit merasa kesepian dan membutuhkan seseorang walau hanya untuk berbincang dan bertegur sapa. Maka kehadiran kita untuk menjenguk orang yang sakit menjadi salah satu upaya kita menjalin silaturahim sekaligus menemani kesepian orang yang sakit. Yang kedua, meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali kita tidak bersyukur atas nikmat sehat yang diberikan Allah kepada kita. Ketika kita menjenguk orang yang sakit, kita tersadar bahwa kesehatan adalah nikmat luar biasa yang diberikan Allah kepada kita semua. Yang ketiga, yaitu memperoleh pelajaran hidup. Ketika kita menjenguk orang yang sakit, biasanya orang yang sakit akan memberikan nasihat kepada kita untuk menjaga kesehatan dan menjaga pola hidup sehat supaya kita terhindar dari penyakit dan selalu diberikan kesehatan. Selanjutnya, untuk orang yang sakit pun ada banyak hikmah yang bisa diambil. Yang pertama, meningkatkan kesabaran dan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memperkokoh iman seseorang. Yang ketiga, Allah akan mengampuni dan mengurangi dosa orang yang sakit. Yang keempat, Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda kepada orang yang sakit. Dan yang kelima, yaitu orang yang sakit akan merasakan dan menyadari bahwa anugerah sehat adalah nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, itu dia materi pembelajaran kita hari ini. Adapun simpulan dari materi kita hari ini yaitu agama Islam sangat menjunjung tinggi adanya adab dan telah mengatur adab dalam berbagai hal. Salah satunya yaitu adab ketika kita menjenguk saudara kita yang sakit. Menjenguk saudara kita yang sakit sebagai salah satu tanda ketakwaan kita kepada Allah dan menjadi salah satu tanda kepedulian kita kepada saudara kita. Ketika menjenguk orang yang sakit, kita harus memperhatikan hal-hal yang dianjurkan, yang disunahkan oleh Rasulullah, dan juga harus menghindari dan menjauhi hal-hal yang tidak diperkenankan oleh Rasulullah ketika kita menjenguk orang yang sakit. Hal yang paling utama ketika kita menjenguk orang yang sakit adalah mendoakan atas kesembuhannya. Ada banyak hikmah yang dapat kita petik ketika kita menjenguk orang yang sakit. Salah satunya yaitu meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah atas sehat yang telah diberikan Allah kepada kita. Dan untuk orang yang sakit pun ada banyak hikmah yang bisa dipetik. Salah satunya yaitu melatih kesabaran dan juga Allah akan mengampuni dosa kita dan akan memberikan pahala yang berlipat ganda kepada kita.
Selanjutnya, sebagai tugas kalian, Ibu minta kalian menganalisis suatu masalah. Masalah yang kalian analisis yaitu tentang menjenguk teman yang sakit di tengah-tengah pandemi saat ini. Di tengah pandemi saat ini, kita harus mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah, yaitu kita tidak boleh berkerumun dan harus menjaga jarak. Maka, bagaimana sikap kalian menghadapi kondisi seperti ini, sedangkan ada teman kalian yang sakit dan kalian ingin menjenguknya? Kemukakan pendapat, alasan, dan analisis kalian, ditulis di suatu kertas, nanti kirimkan ke email Ibu di bawah ini. Untuk tugas ini, Ibu beri tenggang waktu sampai pekan depan. Pekan depan akan kita bahas bersama-sama. Oke, jangan lupa mengerjakan tugas dan tetap semangat belajar walau di rumah aja. Baiklah anak-anak, itu dia materi pembelajaran kita hari ini. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Terima kasih untuk semua partisipasi kalian dan jangan lupa tetap semangat belajar di rumah. Pekan depan kita akan membahas tentang kisah teladan Rasul Ulul Azmi. Jangan lupa materi dipelajari. Kita ketemu lagi pekan depan. Demikian dari Ibu Guru. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.